Hey again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Happy weekend buat teman-teman semuanya. So teman-teman, kita mau update untuk altcoins yang lumayan banyak ya di mention di previous video update, yaitu Mudeng teman-teman. Jadi Mudeng, kemudian saya mau nambahin XRP, persiapan ya buat carry canceler, nanti pengunduran diri secara official, and baru kita akan discuss one last coin, yaitu Celestia. Ini juga salah satu yang banyak ditanyain teman-teman sekalian. So, let's talk about the altcoins ya. Starting dari Mudeng ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau perhatiin Mudeng nih, posisinya saat ini itu dalam keadaan under pressure banget. Last time kita punya consolidation, failed ya, dia tidak mampu bertahan. Namun di sini teman-teman, sebetulnya kalau Anda bisa mitigasi resikonya, ini harusnya udah pertimbangan untuk Anda exit ini. Ya, by the time dia break dari area support resistance and then retest, itu udah clue ya kalau kita ngelihat bahwa Mudeng ini nggak mampu untuk bertahan di atas area tersebut. Well, technically kalau misalnya ditanya is it bullish or bearish, ya ini bukannya nyenengin hati teman-teman ya, tapi kita ngomong fakta aja. Apa yang saya lihat saat ini technically adalah a possible falling wedge ya, which means ini adalah part of the correction. Bisa kita ngelihatnya kayak gitu, tapi kalau saya mungkin lebih mau objektif ya teman-teman sekalian. Artinya kita tidak terlalu memperhatikannya, model chart pattern yang terbentuk di situ apa. Makanya saya lihat adalah bagaimana Mudeng di sini mampu menciptakan higher high ya setelah beberapa tahapan, dan salah satu yang membuat menariknya itu adalah di fase ini tuh sempat ada sebuah proses fake out ya, fake out yang akhirnya kita bisa ambil kesimpulan bahwa okay, that's the liquidity sweep yang probably menjadikan Mudeng di sini mampu untuk create next higher high-nya. Maka teman-teman, area yang akan saya tandain ini technically adalah sebuah low level ya yang terbentuk dari pullback pada pergerakan di situ. Dan itu artinya kalau secara kesimpulan ya atau secara keseluruhan yang saya lihat adalah saat ini kita masuk dalam fase retracement ya buat si Mudeng. Artinya apa? Artinya begini guys, secara keseluruhan all of this movement ya ini responsible-nya saat ini adalah belongs to the buyers. Jadi kita bisa anggap ini bahwa all of this ya adalah one swing to the top. Jadi kita bisa pakai time frame kayak weekly, dan kamu bisa perhatiin tuh ya, dari bawah ke atas ini adalah satu swing to the top. Technically dia creating higher high yang menandai bahwa Mudeng pada saat itu memiliki enough buyers lah untuk ngedorong harganya naik ke atas. Lalu saat kita ngeliat tadi di time frame daily-nya mengalami retracement, ya seperti apa yang ditunjukkan pada time frame daily, ya itu adalah bagian dari koreksi atau retracement-nya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa saat ini guys ya, kalau misalkan kamu ngelihat apa yang terjadi pada Mudeng, mungkin satu ya, concern pasti ya kan, menimbulkan kekhawatiran. Ibaratnya ini kalau turun bisa sampai mana gitu kan, apakah ini adalah akhir dari trennya gitu kan, dengan dia membentuk double top ini, is it the end of the trend, atau ya that's it teman-teman sekalian ya, ternyata ini adalah bagian dari koreksinya gitu. Memang pada dasarnya per dia break dari area support resistance ini, teman-teman memang harusnya sudah mulai memberikan warning ya pada portofolio kalian kalau misalnya kalian ada nge-hold Mudeng, apalagi dalam keadaan profit gitu. Kalau kalian beli di bawah-bawah gitu kan, udah dalam keadaan profit ya harusnya udah secure gitu kan. Pada saat dia break, waduh ini break nih ya, wah udahlah ya, TP dulu, exit dulu, atau mungkin kalian mau secure parsial, yaitu planning atau ya rencana masing-masing gitu kan dalam eksekusinya. Maka pada saat itu terjadi harusnya sih ada pertimbangan untuk exit dulu atau di close lah sebagian position yang kalian hold. Nah kalau yang di atas gimana? Ya harus berani cut loss karena kamu belinya di atas gitu kan. Dalam artian ketika trennya ada resiko berakhir, ya harus ada pertimbangan untuk minimalkan resikonya, kira-kira begitu. Nah terus sekarang posisi gimana? Ya nasi sudah menjadi bubur gitu kan, posisi dia sudah
turun lumayan gini ya kalau kita berbicara dari atas gitu kan. So far dia drop sekitar 70%-an. Yang saya khawatir adalah kalau ada orang yang belinya di tengah-tengah tapi dia nggak mau cut loss tuh ya, minus 25% atau mungkin 30% dia nggak mau cut loss, pokoknya dia mau hold terus. Terus sekarang udah posisi minus 50%, udah pasti galau gitu kan. Apa yang harus dilakukan? Ya tergantung plan masing-masing ya. Saya nggak bisa kasih advice yang clearly mengatakan kalau ya udah kamu cut aja atau kamu hold aja gitu ya. Tapi di sini gini aja teman-teman. Saya ngomong objektif ya, saya nggak tahu kamu beli atau nge-hold gitu kan. Yang saya tahu adalah ada orang request Mudeng untuk di-review, saya review secara objektif, kamu yang kasih penilaian ya, kira-kira gimana. Nah kalau saya nih pribadi guys ya, in case let's say saya hold gitu kan daripada si Mudeng ini, apa sih yang saya perhatiin? Ya probably the first level atau area yang akan saya pantau dengan ketat adalah area ini. Karena area ini ya, yang saya tandain ini nih teman-teman sekalian, ini merupakan area di mana Mudeng itu dapat pergerakan yang impulsif. Sampai akhirnya dia sukses loh, break all time high-nya. Ya, jadi dimulai starting dari sini nih. Nah ini ada pembelinya nih yang sangat banyak sekali gitu kan, yang bisa ngedorong harga Mudeng naik sampai ke situ. Dan kemudian kalau misalkan dia balik sampai ke level itu, pertanyaan yang timbul setelahnya adalah apakah akan ada pembeli lagi di sana? Gitu kan. Kalau misalkan ada pembeli lagi, artinya saya membutuhkan Mudeng itu nunjukin kepada saya bahwa di level tersebut ini ada reaksinya gitu. Ya jadi kayak ke-trigger gitu kan, harga start rebound ya. Mungkin di time frame kecil kamu nanti bakal lihat dia kayak ngebentuk pola-pola reversal, mungkin kayak ada double bottom atau mungkin start slowing down ya, cup and handle or bla 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 ya, terserah teman-teman ya pola-polanya apa. Tapi intinya secara struktur kalau kamu lihat di time frame kecilnya, oke nih kelihatan ada tanda-tanda reversal. Ya maka di situ harus dipertimbangkan ya. Artinya kalau misalkan kalian memang ngelihat Mudeng itu sebagai sebuah peluang, ya itu justru adalah peluangnya untuk kamu mendekatkan average price si Mudeng yang mungkin sebelumnya kalau teman-teman nyangkut beli di atas gitu. Atau kalau misalkan yang masih nge-hold, ya seandainya kita ngelihat ada tanda-tanda itu ya bisa dipertahankan, ibaratnya begitu. Tapi kalau misalkan, wah ternyata level 0,62% dibablas, order blocknya juga dibablas, nggak ada reaksi sama sekali. Nah itu harusnya ketar-ketir teman-teman ya. Dan lagi memang ini yang harus diperhatikan sih. Kenapa holdnya meme coin gitu kan? Dan meme coin ini udah naik ratusan persen gitu, bahkan bisa dibilang ini udah ribuan persen ya, start dari dia pertama kali listing di exchange yang saat ini saya tunjukin ke teman-teman aja di Bitget gitu ya, ini udah naik sampai 6.500% guys. Ya, jadi waktu zaman-zaman di DEX itu atau di decentralized exchange ya, waktu transaksinya sedang berlangsung, zaman dia market cap-nya masih kecil-kecil, itu udah pada banyak orang yang ngebeli, dan ketika udah naik ribuan persen begini, gak heran kalau ada yang take profit gitu. Dan itu artinya teman-teman ngebeli, yang berani ngebeli di atas, mungkin saja kamu bisa jadi part of exit liquidity. Nah, itu yang harus di-remind sama teman-teman sekalian. Jadi, kalau misalkan dari saya ya, biasa sih kalau saya transaksi kayak Mudeng begini sih, udah dia masuk exchange mah, saya cuma sekedar trading doang gitu. Dalam artian, ya selama saya nggak convictionnya nggak tinggi-tinggi banget, udahlah ya, gue trading aja gitu. Dalam artian beli, ada pertimbangan risk management, exitnya di berapa, and then kalau dapat sekian ya saya akan exit gitu ya. Jadi bukan yang tipikalnya dibeli terus di hold dengan harapan wah nanti setelah old season bisa jadi berapa nih Mudengnya nih ya. Nah itu yang mungkin saya harus kembali ingatkan kepada teman-teman sekalian ya. Especially after dia break dari SNR ini, sebenarnya harusnya sih ya udah ada pertimbangan untuk mitigasi resiko. Kalau Anda bilang ke saya Anda nyangkut, nah ini yang saya bingung, kenapa belinya di atas gitu ya. Atau misalkan menambah posisi lagi pada saat harganya relatif tinggi. Nah ini kan ada satu pertanyaan ya yang timbul dari hati saya, adalah sederhananya kamu FOMO apa gimana gitu ya. Ketika dia lihat naik nanjak signifikan, waduh beli di atas nih kayak masih bisa naik. Nah ini ya artinya udah ada salah perhitungan di situ, dan kalau salah perhitungan artinya harus siap kerugian. Itu aja ya yang saya perlu remind teman-teman sekalian. Ya itu sedikit ya soal Mudeng di sini. Nah kemudian kita bahas sedikit soal Celestia. Ini Celestia gimana nih kabarnya ya? Modular blockchain, kemudian
secara tokenomics ya terus terang nggak begitu bagus. Tapi kalau kita lihat setelah dia token unlock tuh ya beberapa saat lalu, tepatnya kayaknya sekitar 31 Oktober atau 30 Oktober gitu, saya lupa, ada token unlock lumayan gede teman-teman untuk Celestia, dan itu token unlocknya buat tim ya atau buat early investor. Makanya banyak orang yang khawatir, ibaratnya mengatakan bahwa Celestia is so bad man ya, dalam artian ini early investornya udah pada megang token nih, mereka udah siap-siap tinggal ngedam doang gitu loh, anytime mereka mau mereka bisa lakukan gitu kan. Maka sebenarnya concern yang paling terbesar bagi saya ya, kalau teman-teman ada melakukan akumulasi pada Celestia, ini buat saya pribadi juga, karena saya juga ada akumulasi atau ada beli ya di Celestia di kisaran ya $4,7 $5 gitu kan. Tapi not a financial advice ya, jangan saya karena beli terus kalian ikut-ikutan beli ya, itu hati-hati juga tuh ya teman-teman sekalian, apalagi yang newbie, tolong jangan mengambil kesimpulan secara bulat ya, karena kalian nggak tahu kan saya belinya berapa, kemudian dari hasil profit ya yang saya alokasikan ke sini ya, saya ada dapat profit dari XRP lumayan teman-teman, Dogecoin lumayan, Shiba Inu lumayan ya, Bitcoin juga saya udah take profit parsial, ada sekitar 30% dari portofolio total di awal di Bitcoin saya ya, saya sudah take profit gitu. Terus saya celupin nih di Celestia ya, saya celupin juga nggak akan lebih besar daripada yang saya take profit gitu kan. Pastinya ada pertimbangan lagi kayak, ini profit yang gue dapat sekian nih, ya udah deh alokasiin lagi sebagian gitu kan. Ya sekian persentasenya lah, mungkin I don't know ya, kalau misalkan kita ngomongin dari total keseluruhan profit, dimasukin lagi buat Celestia beli berapa? Maybe 5% ya, maybe 7,5%, gak gede-gede banget gitu. Jadi bukan yang saya berharap jadi kaya gara-gara Celestia, terus dengan ekspektasi mimpi Celestia bisa ke $150 gitu. Enggak ya teman-teman. Apalagi kita tahu tokenomicsnya gak gitu bagus. Cuman pandangan saya kalau ngelihat di pergerakan Celestia ini, satu hal yang cukup menarik adalah Celestia coba untuk maintain di atas level $4 lah ya. Kalau kita lihat batas bawahnya ini ada di $4 dan batas atasnya itu sebelumnya ada di sekitaran $6,25 ya. Tapi kemudian kalau kita lihat kan sempat di fake out nih dan ada rejection ya dari area SNR ini. Nah, saya lagi berpikir, early investor apa iya ya merasa puas hanya dengan Celestia bisa kasih kamu gain segini gitu kan. Kalau kita cek mungkin yang old ya teman-teman sekalian, yang old price action kita coba untuk lihat ya. Saya nggak tahu sih sebenarnya Celestia tuh dari harga berapa ya, early-nya banget ya. Tapi kalau kita lihat rata-rata Celestia di sini pada saat rilis ya, I think ya pernah lah di bawah $1. Tapi apa iya early investor merasa cukup gitu kan dengan kenaikan segini saja gitu? Apalagi ketika mereka bisa exit dari $20 ya, tumben-tumbenan gitu kan, ibaratnya yang bisa exit dari $20 itu adalah retailnya, bukan wheelsnya gitu kan. I think ya they can still cooking ya, they can still cook the price action and probably masih bisa kasih opportunity buat Celestia di sini ada performance lah during the altcoins rally nanti kalau misalkan sudah berlangsung kembali. Dan kalau kita cek di sini dari sisi TIA against Bitcoin ya, sebenarnya saya nggak expect banyak ya, asal TIA Bitcoin di sini bisa balik sampai minimum ya di tengah-tengah aja nih ya teman-teman sekalian ya. Itu artinya kalau misalnya kita balik ke chart di sini untuk Celestia dan USDT yang technically kalau tadi kita lihat ya Bitcoin udah dia create lower low, di sini kan dia masih create higher low nih. Artinya memang secara value ya USDT compare dengan Bitcoin udah pasti lebih lemah US dollar gitu kan dibandingkan dengan Bitcoin. Maka ekspektasi saya Celestia dari range price 4, something ini bisa kasih saya around $15 atau bahkan retest ke previous all time high-nya di $20. Itu udah bagus banget untuk next bull run ya, I believe. That's my idea ya on Celestia teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat sekilas ya, saya anggap Celestia still on consolidation phase, dimana di sini bisa jadi memang para whales-nya juga coba untuk keep ya barangnya dan tidak membuat Celestia drop di bawah level tersebut. Kalaupun terjadi, Anda harus ingat dulu saya pernah nge-call Chainlink ya, bukan nge-call lagi sih, tapi memang saya sering banget sebutin Chainlink itu adalah salah satu yang saya hold ya udah dari lama teman-teman. One of the reason adalah karena Chainlink adalah salah satu coin yang bisa akumulasi loh selama 1 tahun penuh ya. Kalau kamu lihat di sini nih, definisi akumulasi itu adalah ketika dia
konsolidasi panjang banget ya. Ini 518 hari, artinya lebih dari setahun dia cuma konsolidasi. Tapi sebelum dia rebound, kamu bisa lihat ada yang namanya deviation atau yang namanya fake out dulu. Ya, that moment ketika itu terjadi, nah ini ya kita bisa anggap bahwa now they take more liquidity and now they ready untuk start to push the price ke harga yang lebih tinggi atau menembus atapnya gitu kan. Dan itu yang terjadi pada Chainlink setelahnya ya. Saya lumayan ada take profit juga di Chainlink ya, udah di TP sekitar 50-60% mungkin ya dari total aset yang saya keep di Chainlink. Bahkan di Celestia ya, saya pikir ada kesempatan seperti itu. Nah, apakah dia sedang dalam keadaan terakumulasi? Ya mudah-mudahan sih seperti itu. But at the end, sekali lagi saya remind, tokenomics gak gitu bagus, bukan suatu aset yang menurut saya kamu bisa keep dengan size besar gitu ya. Cuman di sini untuk spekulasinya saya pikir Celestia karena dia punya satu naratif yaitu modular blockchain ya, supaya teman-teman penggunanya bisa lebih fleksibel dalam ngedevelop apps atau apapun itu di dalam jaringan ini. Tapi demikian saya pikir apapun fungsinya ya, selama tidak ada exposure ya tidak akan membuat orang tertarik gitu kan. Artinya demand tidak akan signifikan banget. Maka yang kita butuhkan adalah exposure, attention, dan demand ya. Untuk saat ini ya saya lihat mumpung dia masih diakumulasi ya, kita lihat aja teman-teman ya risknya gimana gitu kan. In case dia break di bawah $4, mungkin apa boleh buat saya akan coba untuk trim ya position saya by 50%, and the rest ya mungkin akan saya coba keep along the selama market masih running ya, kira-kira begitu. Ya, sorry guys ya. Next one ya, is gonna be the last coin yang akan saya coba review, yaitu XRP. Ini sebenarnya what a good news ya buat teman-teman XRP Army. Saya juga happy banget after sekian lama ya, after berkali-kali kita ngomongin XRP, salah satu token yang saya bahas paling banyak di YouTube channel ini yaitu XRP dengan total 113 video teman-teman ya. Ini udah saya bahas dari lama banget, dari zaman-zaman XRP masih terakumulasi, udah lama banget ya. Kita udah ngomongin ini dari zaman XRP masih mungkin around $0.4 ya teman-teman sekalian. Saya ada banyak melakukan akumulasi di XRP pada saat itu dia drop karena saya pikir saya pengen nurunin average price-nya. And voila ya, Gary Gensler mengatakan ingin pengunduran diri and XRP running ya, sangat-sangat impulsif teman-teman. Cuman gini, concern terbesar saya adalah ini kan XRP udah ada penambahan dari sisi supply ya. Jadi kalau kita lihat all time high-nya di 2018 itu adalah $3.3 dan XRP sekarang ini banget itu di angka $2.57. Tapi kalau kamu perhatikan dari segi market cap, makanya ini yang saya remind ke teman-teman ya, perhatiin gitu kan, dari segi token supply-nya itu atau supply tokennya itu sangat penting sekali untuk diperhatikan. Karena kalau kita lihat nanti, karena adanya inflasi ya, walaupun market cap-nya lebih gede lagi gitu kan dibandingin all time high-nya di 2018, selisihnya udah gede loh teman-teman ya. 2018 angkanya $3.3 harga XRP per token, tapi market cap-nya $95.4 billion. Sekarang itu $148.95 billion. Lebih dari 50% market cap-nya daripada yang di 2018. Tapi kamu lihat dari segi harganya. Nah, ya nggak lebih tinggi daripada harga di 2018. Ya, ini artinya ada kendala dari sisi supply ya. Bisa nggak dia create all time high baru? Ya bisa-bisa aja sih. Saya pikir hal tersebut sangat mungkin gitu kan. Apalagi kalau kita ngomongin XRP ETF, ini udah lagi pada hot gitu kan dibahas teman-teman. XRP ETF update ya, price surpasses USDT, analyze forecast, bla 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 bla. Ya, saya dapat banyak kabar lah soal Ripple atau XRP itu niat ya untuk maju sampai bukan gimana ya teman-teman ya. Ini kamu baca aja deh ya Ripple News ya kan dari CoinDesk. President says XRP ETF could be next after Bitcoin and Ether. Nah, XRP bisa dapat ETF-nya sih gokil banget ya. Bisa dijangkau sama klien-klien institusi aset manajemen sih, artinya good banget gitu. Good attention, good exposure. Tapi dengan demikian, saya juga berpikir ya kan, kalau misalkan ETF-nya udah bisa diperdagangkan, artinya kan klien-klien institusi ini akan di-force untuk ngebeli
XRP dengan harga yang relatif sudah lumayan tinggi nih ya dari berbagai proses akumulasinya. Masa iya XRP holder ya saking cinta matinya gitu kan sama XRP ya, XRP Army sampai nggak mau take profit sama sekali? Kayaknya sih saya rasa nggak mungkin gitu. I mean ya akan ada satu titik di mana most of us ya atau XRP Army pasti akan melakukan profit taking. Jadi saya ngelihatnya berita-berita itu justru bisa jadi satu bentuk dorongan ya untuk para retailers ini semakin FOMO gitu. Jadi at the end ya whales ini butuh exit liquidity. Apalagi buat mereka yang udah nge-hold bertahun-tahun gitu kan. Bohong kalau nggak mau take profit dan ngelihat aset-aset yang lain performance-nya lebih cepet gitu kan. Waduh, XRP sih udah paling setia banget lah gitu istilahnya holdersnya teman-teman. Jadi dengan kondisi begitu ya udah pasti akan ada pertimbangan untuk profit taking. Jadi saya nggak tahu ya, bahkan dengan wave count yang dulu saya pernah bikin aja, saya pun masih ragu gitu kan. I mean, can XRP really strong dan break bahkan nembus level $5? Ya, I think $3 aja udah susah banget gitu kan. Dengan kondisi MCAP sekarang itu kalian lihat itu 148 miliar dolar tuh nggak duit yang sedikit teman-teman sekalian. Jadi that's a bit concerning buat saya kalau saya mau nge-hold XRP dengan jumlah yang besar sekali. Apalagi baru kepikiran mau beli. Nah itu saya sih udah nggak kepikiran teman-teman ya. Saya jujur aja udah nggak kepikiran. Kenapa? Karena saya nge-holdnya udah lama ya. Udah ngelewatin fase bear market 2022 juga. Udah sempet galau-galau juga. Dan at the end nge-hold begitu lama dapat juga nih hasilnya. Nah cuman gini, yang saya mau ngomongin sama teman-teman ya, ada dua news event yang penting buat XRP saya rasa. Satu soal sentimen ETF-nya, itu bisa digoreng untuk membantu harga XRP tetap rally, tapi mungkin at the end ya secara berkala, whales-nya bisa aja ngelakuin distribusi secara bertahap. Itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua teman-teman adalah Gary Gensler yang secara resmi mengundurkan diri pada tanggal 20 Januari bertepatan dengan Donald Trump naik. Nah, ini juga concern ya. Apakah itu akan jadi sell the news? Karena sentimen yang bisa ngedorong XRP naik begini banyak ya itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena Gary Gensler. Ya kan? Jadi ya kita tetap harus aware dengan kondisi-kondisi itu. Artinya menurut saya sih pribadi ya, nggak ada salahnya teman-teman kalau misalkan Anda sudah merasa cukup gitu ya dalam keadaan profit yang lumayan sekali, why not gitu Anda considering untuk take profit partial. Ya, amankan sebagian aset yang kalian udah dapatkan setelah kalian nge-hold aset tersebut bertahun-tahun. Itu aja mungkin sedikit message dari saya untuk XRP Army. Ya, but overall ya, ini kalau personally dari sisi price action-nya, kamu bisa lihat sendiri. Saya ada analisis teman-teman, actually udah lama ya, saya udah mentioning ini sama teman-teman di SHG juga ya. Sebentar, saya pakai chart yang di sini I guess. Not this one, this one. Lah, kok hilang ya sekalian ya? Sebentar. XRP USDT, I guess ya. Di mana saya tadi ngecek ya? Kok saya lupa guys ya? Oh, oke, my bad guys. Saya pakai di chartnya yang ini. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat sekilas ya, XRP good. Ya, artinya dia maintaining dengan baik di atas area high point 2021, retest proper, dapat bullish engulfing closingnya setelah 3 candle bearish di situ. Untuk perspektif weekly, artinya kita dalam 3 minggu tuh koreksi. Sorry guys ya. Lalu tiba-tiba ada daily perspektif. Kenapa saya pengen mention? Karena hari ini kita ngeliat dia breakout. Tapi saya pengen remind teman-teman, bukan berarti kamu FOMO gitu kan. Kalau sekadar buat trading doang, misalnya futures atau mungkin kalian trading spot tapi kalian tahu gitu kan penempatan stop loss risknya mau kalian atur kayak ini risknya 10%, oke nih ya gua tradingin gitu kan, gak masalah. Tapi kalau misalnya kalian yang FOMO terus kalian nge-hold, kalian mikir XRP bisa ke $10, think again teman-teman ya. Ini dengan kondisi harga sekarang MCAP-nya segini 148,95 billions, berarti kalau mau $10 berapa itu MCAP-nya? Kemungkinan ngelewatin si ini kali ya, Ethereum kali dilewatin tuh ya, 398 miliar dolar udah dilewatin saya rasa. Makanya ya itu tetap ya, saya kadang kalau orang bilang kok bikin video jangan yang udah naik gitu, ya nggak apa-apa dong, yang udah naik juga harus dikasih tahu, karena ujung-ujungnya banyak orang yang akhirnya nyangkut gara-gara udah naik tapi dia tetap beli. Nah ternyata tidak sepenuhnya salah ya, bikin video yang harganya sudah naik sekalipun bisa dijadikan sebagai pengingat justru supaya teman-teman nggak FOMO. Ya juga ya, ngapain gue FOMO beli di atas gitu kan.
mendingan cari yang lain, alternatif. Namanya udah alternatif coin. Kenapa orang nggak beli Bitcoin dulu? Karena kemahalan. Makanya keluar alternatif coin. Nah, kalau XRP-nya udah kemahalan, cari alternatif coin yang lain. Segampang itu teman-teman sekalian. Ya, itu mungkin sedikit message dari saya for the final words in this weekend. Ya, enjoy your time with family teman-teman sekalian. God bless buat kalian semua. Stay healthy, stay happy, and banyak rezeki. Amin teman-teman. See you guys again in the next update and the live streaming on Sunday night ya teman-teman sekalian. Cheers, bye bye.